Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, ketemu lagi dengan Ibu. Sebelumnya Ibu juga mengajar Humpro di kelas 11. Nah, di kelas 12 ini Ibu mengajar kembali Humpro dengan lanjutan dari materi kelas 11. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup keprotokolan. Pada kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami ruang lingkup keprotokolan, nanti kita akan bahas tentang hakikat keprotokolan, landasan dan sumber hukum protokol, dan kegiatan keprotokolan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian protokol. Dijelaskan bahwa kata protokol ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya protos, yang pertama, dan kola, lem atau perkat. Dapat diartikan sebagai lembaran perintah atau keputusan raja kepada rakyatnya. Kata protokol dibawa ke Indonesia oleh Belanda dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Pengertian selanjutnya, protokol adalah serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan, yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antarbangsa. Berikut beberapa definisi protokol menurut para ahli dan men. Yang pertama, pengertian protokol menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 menyatakan bahwa protokol atau keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Dalam hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, dan masyarakat. Pengertian protokol selanjutnya yaitu menurut buku panduan lengkap dalam dunia diplomatik dan sosial. Menyatakan bahwa protokol adalah seperangkat aturan tentang perilaku dalam tata kehidupan resmi dalam upacara yang melibatkan pemerintah dan negara serta wakil-wakilnya. Protokol adalah suatu pedoman tata cara internasional. Pengertian protokol sebenarnya masih banyak ya dari para ahli yang lainnya. Ibu kasih contoh di sini 2 pengertian protokol menurut undang-undang dan menurut buku panduan lengkap dalam dunia diplomatik. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa protokol ini berisi pedoman atau tata cara kegiatan dan semua hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan resmi disebut protokoler. Selanjutnya, karena tugas protokol ini tidak mudah, maka sebaiknya dalam memilih petugas protokol perlu dipilih orang yang memiliki persyaratan. Adapun persyaratan petugas protokol sebagai berikut. 1. Pengetahuan dan pengalaman luas terutama dalam hubungan antar manusia. 2. Bermental kuat dan berkepribadian tangguh. 3. Terampil dan cekatan untuk menguasai situasi. 4. Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat. 5. Sangat peka terhadap permasalahan yang timbul. 6. Sangat memahami perasaan orang lain. 7. Pandai membawa diri dan selalu mawas diri.
8. Berpenampilan menarik. 9. Berbahasa dengan tekanan yang baik. 10. Pandai berbusana sesuai suasana. 11. Memiliki pengetahuan tentang ketatausahaan dan unsur-unsur manajemen. Dan yang terakhir yaitu menguasai istilah-istilah baru dan bahasa asing. Yang umumnya bahasa asing ini adalah yang perlu dikuasai, yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya, tugas-tugas protokol. Terdiri dari menyusun daftar tamu dengan segala tingkatannya, menyusun atau membuat undangan, mengatur lokasi dan kelengkapan acara atau upacara, menyusun acara, menyiapkan lokasi dan kelengkapan acara atau upacara, mengusahakan kenyamanan suasana atau tempat bagi yang diundang. Dan yang terakhir, membagi tugas. Ini artinya maksudnya membagi tugas antar petugas yang lain atau antar pegawai yang lain agar kelancaran usaha dapat terlaksana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah protokol Indonesia. Istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertian protokol menjadi keseluruhan naskah yang isinya terdiri atas catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup secara nasional maupun internasional. Protokoler ditujukan pada keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan pada hal-hal yang mengatur seluruh manusia yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam rapat kerja nasional Rakernas Protokol tanggal 7-9 Maret 2004 di Jakarta, disepakati bahwa keprotokolan adalah norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintah, dan masyarakat. Nah, keprotokolan di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, ialah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Selanjutnya ini ada istilah-istilah dalam keprotokolan yang sering dipakai dalam bidang keprotokolan, antara lain A. Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri presiden, wakil, pejabat negara, dan undangan lain dalam melaksanakan acara tertentu. Pada dasarnya, acara kenegaraan adalah acara resmi yang penyelenggaraannya hanya dilaksanakan oleh negara. B. Acara resmi merupakan acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, serta dihadiri oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan asing atau undangan lainnya. C. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. D. Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. E. Tamu negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan
resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia. F. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. G. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya. Tokoh masyarakat yang dimaksud pada butir G ini dibagi menjadi dua. Ada tokoh masyarakat nasional dan tokoh masyarakat daerah. Nah, tokoh masyarakat nasional ini terdiri dari mantan presiden atau wakil presiden, perintis pergerakan kemerdekaan atau kebangsaan, ketua umum parpol atau partai politik, ketua umum MUI, Majelis Ulama Indonesia, ketua presiden wali-wali gereja, ketua Perserikatan Gereja Indonesia, ketua Perisada Dharma Hindu, pemuka perwalian umat Buddha Indonesia, dan pemimpin organisasi masyarakat, agama, atau pemuda tingkat nasional. Selanjutnya, tokoh masyarakat daerah. Ini terdiri dari ketua parpol, pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh lain yang ditentukan oleh daerah. Oke, Mas Suden. Demikian penjelasan tentang pengertian protokol dan keprotokolan. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang asas keprotokolan, fungsi protokol, dan pendekatan keprotokolan. Silahkan dibuatkan resume atau ringkasan dari pengertian protokol dan keprotokolan yang sudah Ibu jelaskan. Dan sebagai absensi, silahkan komen di bawah video. Oke, terima kasih sudah menyimak materi Ibu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.